Ya, kembali lagi di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang Chelsea yang menang 3-0 atas Aston Villa. Jadi sebenarnya laga itu berjalan secara Chelsea itu sulit membangun serangan dan Aston Villa lumayan bermain cukup bagus ya, menciptakan beberapa peluang yang luar biasa dengan memanfaatkan kesalahan pemain tengah, terutama dari Saul yang relatif jelek mainnya karena mungkin belum beradaptasi ya, dan karena setiap dia megang bola itu di press setiap sama Aston Villa, dan memang intensitas permainan itu lebih berat di Inggris ya daripada Spanyol. Nah, ketika pemain tengah itu lepas bola itu langsung di counter sama Aston Villa, dan Aston Villa sebenarnya finishingnya itu relatif jelek. Kenapa? Karena benar-benar nggak ke pojok finishingnya, dan defense ya terutama Thiago Silva ya itu defense-nya bagus banget, dan Edward Mendy juga bagus. Jadi dua pemain ini yang menurut gue jadi man of the match, terutama si Mendy sih yang harus diapresiasi karena ada 4 atau 5 save yang benar-benar krusial. Itu bukan save yang keberuntungan menurut gue, itu karena refleks yang luar biasa dari Mendy. Dan sebenarnya Chelsea setelah itu sih menurut gue lumayan solid lah, tapi si Saul ini yang jadi penghambat. Dan kalau nggak salah Ode ya namanya, Ode ya di kanan itu rada kaku mainnya karena mungkin jarang main juga, jarang diberi kesempatan. Kalau nggak salah si Odo ini pengen dipinjemin ke Dortmund tapi nggak jadi ya, karena ada 1-2 hal yang gue nggak tahu juga. Dan Jorginho ini kita lihat lagi peran Jorginho yang sangat penting menjembatani antara back dan pemain depan yang sangat luar biasa. Ya walaupun sebenarnya dia awal-awal masuk Chelsea kan sebenarnya angin-anginan juga Jorginho ini, cuman dia semakin lama semakin matang dan ya lumayan lah, rata-rata keputusannya lumayan tepat, dan sekarang jadi motor serangannya Chelsea. Sebenarnya kan Jorginho juga di dulu-dulu tuh awal-awal dia main di Chelsea itu sebenarnya sukanya passing ke belakang, nggak suka passing yang mengambil resiko lah. Sekarang lebih ke depan dan lebih akurat menurut gue, mungkin karena instruksi pelatih juga dari Tuchel. Dan sebenarnya peluang Chelsea itu nggak terlalu banyak, cuman karena penyerangnya itu Lukaku dan banyak pemain yang bagus dalam melakukan true pass ya. Itu Kovacic kalau nggak salah yang true pass yang golnya Lukaku yang pertama itu kan sebenarnya skill individu dari kedua pemain ini, si Kovacic atau si Lukaku yang luar biasa ya. Terutama Lukaku, kalau lu pemain kayak Lukaku lu kasih ruang itu pasti tim lu jebol. Kenapa? Karena dia ini memiliki skill kalau ada ruang, dan dia ini pemain yang luar biasa besar ya, udah memiliki body charge yang luar biasa sehingga ketika counter dia memiliki kecepatan, dan saat orang mau merebut dari arah mau putar balik badan dan dia merebut bola dari Lukaku itu agak susah karena body charge-nya bagus, dan dia menggocek satu orang baru shooting. Itu bagus banget golnya menurut gue. Tapi kalau Lukaku ini lawan tim yang lebih ketat dan lebih mempressing dia dan lebih markin gitu ya, atau nggak lawan tim yang berparkir base, dia ini nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kelihatan waktu selalu lawan tim besar dia itu selalu hilang. Misalnya tahun lalu lawan Madrid ya, dia itu hilang gitu aja dan permainannya mandek banyak. Pokoknya Lukaku ini pemain bagus, cuman bukan pemain top menurut gue ya. Tapi dia ini dengan dua peluang yang sempit gitu ya menurut gue, dua peluang yang krusial dia bisa mencetak 2 gol, yaitu terutama karena 2 counter Chelsea yang dimaksimalin oleh Lukaku itu. Nah kan kalau yang gol kedua itu kan sebenarnya kado ya, blunder dari back lawan, back pass tapi bolanya kelambanan, dan Kovacic juga finishingnya ke pojok bagus gitu. Kovacic menurut gue mainnya lumayan bagus lah daripada musim-musim sebelumnya untuk musim ini ya, karena mungkin dia lebih enjoy gitu ya bermain karena diberi kesempatan sementara Kante lagi cedera gitu, dan dia memaksimalkan kesempatan itu dengan baik. Dan Kovacic juga sebenarnya walaupun dia sering mutar-muter sendiri, tapi lama-kelamaan dia ini lumayan matang lah permainannya di bawah Tuchel. Yang gue salut dari Tuchel ini, dia membangun kerapatan ruang dari belakang, dan makanya banyak gol yang lahir dari
counter karena dia rapet di antara back sama tengahnya, sehingga menang jumlah di belakang. Jadi dia itu ngandelin counter dengan pemain depan itu rada jauh dari pemain tengah menurut gue. Jadi itulah kenapa Chelsea kebobolannya dikit tapi ngegolinnya juga dikit. Kebetulan aja ini 3 golnya skill individunya Lukaku dan keberuntungan dari lawan gitu dikasih gol sama Mount. Tapi secara keseluruhan sih Chelsea solid ya, terutama di tengah dan di belakang. Kalau di depan masih jadi tanda tanya karena belum lawan tim besar yang bener-bener gitu. Waktu lawan Liverpool kan sebenarnya Lukaku juga nggak jelas mainnya menurut gue. Banyak decision makingnya yang buruk menurut gue waktu lawan Liverpool. Itu kan gol yang Havertz juga menurut gue rada apa ya? Kapan sih Havertz ngegol sundul kayak gitu. Maksudnya itu 4 tahun sekali lah itu golin kayak Havertz ke gawang Liverpool kayak gitu. Havertz juga kekuatannya bukan sundulan menurut gue. Jadi gol itu kan menurut gue ya keberuntungan sedikit lah. Jadi gak serta merta Lukaku ini improve di di setiap pertandingan. Dan yang jadi PR adalah gimana Tuchel memanfaatkan lini serang ini agar selalu produktif mau gimana pun lawan itu memakai formasinya. Misalnya kita taruh Munchen gitu. Munchen itu penyerangannya eksplosif gitu. Mau lawan parkir bis, mau lawan yang dikasih ruang, mereka tetap menyerang. Dan kalau ngoper tuh ke depan gitu. Maksudnya ketika ada ruang sedikit langsung oper. Kadang Chelsea menurut gue ada beberapa pemain yang ketika ada ruang untuk melakukan passing dia itu masih nahan-nahan karena ragu-ragu ya, takut salah. Padahal sebenarnya esensi dari bermain sepak bola itu kan ambil resiko, walaupun lu salah setidaknya lu mencoba menurut gue. Setidaknya pelatih tuh ngelihat bahwa niat lu tuh benar ke celah yang sempit. Tapi ya gitulah, makanya gol Chelsea juga dikit karena menurut gue ketika Chelsea itu mau ngambil peluang lewat sudut sempit untuk melakukan passing dia nggak ngambil resiko itu. Jadi ya ngegol ini sedikit gitu. Ya udah sekian menurut gue. Itu sih Chelsea menurut gue tetap bakal jadi 4 besar dan bakal jadi pesaing juara yang paling besar menurut gue. Sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.